Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-ayah amma ba'd. Jamaah kajian bulanan Masjid Nurul Mutakin yang saya hormati, mengawali kajian malam hari ini, mari bersama-sama kita memulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, juga dengan thalabul ilmi, dengan kajian-kajian agama. Mudah-mudahan waktu, tenaga yang kita korbankan saat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya sangat bersyukur bahwa apa yang kita programkan ini bisa berjalan dan mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Karena kita tidak ingin nanti ketika menghadap Allah ada penyesalan. Penyesalan itu tidak ada di awal. Penyesalan itu tentu nanti setelah kita menghadap Allah. Jangankan orang yang tidak berbuat baik, orang yang ahli ibadah saja nanti banyak yang menyesal. Mungkin di antara bapak-bapak masih ingat ketika saya menyampaikan tausiah di kediaman almarhum saudara kita Pak Giarto beberapa bulan yang lalu, ketika saya menceritakan tentang sahabat Nabi, seorang ahli ibadah, ya, ahli ibadah dia, bahkan menjadi sahabat idola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia di akhir kehidupannya menyesal bukan karena tidak berbuat baik, ya, dia berbuat baik luar biasa, sholat 5 waktu nggak pernah terlambat, menghadiri majelis ilmu Nabi tidak pernah tertinggal, tapi masih menyesal. Nah, ini tidak akan saya ceritakan malam ini ya, hanya mengingatkan saja bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah berbuat baik pun nanti akan menyesal. Kenapa kok waktu yang diberikan Allah tidak lama ini tidak dimaksimalkan? Nah, kalau ahli ibadah saja menyesal, tentu yang tidak ahli ibadah lebih menyesal. Karena itu pula saya ingatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini selalu saya ingatkan kepada jamaah. Badiru bil a'mal fitanan kaqatilil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsiku kafiran aw yumsiku mu'minan wa yusbihu kafiran.
Hadis ini sahih Bapak Ibu sekalian. Badiru bil a'mal. Bergegas-gegaslah, bercepat-cepatlah, bersegeralah kalian untuk beramal, berbuat kebaikan, berbekal. Fitanan kaqati'il lail mudlim, sebelum datang fitnah menimpamu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kaqati'il lail mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsihu kafiran. Nanti kamu akan melihat orang pagi itu masih mukmin, masih beriman, tapi sorenya dia sudah kafir. Au yumsihu kafiran wa yusbihu mu'minan, au yumsihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau nanti kamu akan melihat seseorang di sore harinya masih mukmin, tapi pagi-pagi sudah kafir. Ini peringatan yang perlu kita renungi jamaah rahimakumullah, bahwa tidak ada yang bisa menjamin di ujung kehidupan kita tetap menjadi orang beriman. Saya katakan sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin apakah saya, apa bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di akhir kehidupan kita itu akan tetap jadi orang beriman. Itu nggak ada yang bisa jamin. Kalau tidak kita rawat iman itu, kalau tidak kita jaga iman itu. Terlalu banyak kasus-kasus yang sekarang kita lihat. Orang yang dari semenjak lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, bapaknya muslim, di keluarga muslim, di lingkungan muslim, pendidikannya dari semenjak mengenal dunia pendidikan di sekolah-sekolah agama, bahkan di akhir pendidikannya mondok pesantren. Ternyata di tengah perjalanan umurnya dia murtad, dia tidak muslim, beralih bengkok keyakinannya. Siapa itu? Nah, seperti yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat, nanti diklik saja videonya, namanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Namanya saja belum berubah, Saifuddin Ibrahim, Pak. Saif itu pedang, ad-din agama, pedang Allah. Ya. Ibrahim, siapa nggak kenal Ibrahim? Khalilullah, kekasih Allah. Dia catat nama seorang nabi pilihan Allah dalam deretan namanya, tetapi inilah fakta. Dia adalah kawan satu kamar saya waktu sama-sama belajar di Pondok Hajah Nuriyah Sobron, Pondok Muhammadiyah di Surakarta. Satu kamar, satu bantal. Apa yang dia makan, saya makan. Baju saya dia pakai, baju dia saya pakai, biasa. Nah, berita terakhir, ternyata sekarang menjadi orang yang memusuhi Islam paling dahsyat di negeri ini. Ini membuktikan bahwa betul apa yang dikatakan Rasulullah, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia masih muslim. Dikatakan pagi-pagi itu bisa dimaknai umurnya, Pak Bu. Jadi waktu masih remaja, muda, belum tua, masih muslim. Wa yumsi, amsi itu kan sore, tapi sorenya sudah kafir, menjelang kematian kafir. Atau kamu lihat, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sorenya itu masih mukmin, pagi-pagi sudah menjadi kafir. Sebab itu setiap kita harus membentengi diri, menjaga. Belajar agama ini dalam rangka menjaga agar akhir kehidupan kita tetap mukmin, tetap muslim. Kenapa harus seperti itu? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman,
sampai ayat ini menjadi salah satu rukun khutbah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ittaqo yattaqi artinya menjaga, membentengi, memagari diri dari hal-hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Wala tamutunna, sampai ada sabdunya, tasdidnya. Ini menggambarkan penekanan Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca ayat itu ada tasdidnya, itu menggambarkan penekanan, kesungguhan. Wala tamutunna, dan sekali-kali kamu jangan mati illa kecuali wa antum muslimun, kondisimu ketika mati dalam keadaan muslim atau Islam. Nama muslim saja belum tentu nanti matinya muslim, bener Pak. Mohon maaf nih Pak, adalah namanya muslim, begitu mati belum tentu menjadi muslim. Tapi harapan orang tua dikasih nama muslim, mukmin, mudah-mudahan sampai akhir hidupnya tetap muslim atau mukmin. Ini yang perlu saya ingatkan kepada saya dan kita sekalian. Bergegas beramal saleh. Jamaah rahimakumullah. Kemudian malam ini pada kajian yang kedua, mari kita mencoba untuk lebih memahami tentang cara beragama kita. Cara beragama kita. Loh, bukankah kita dari kecil sudah beragama? Betul. Tapi kadar kualitas beragama kita ini kan berbeda-beda. Ada yang kadarnya cukup, yang penting Islam. Tapi ada yang mulai menaik, mengisi dengan keimanan, dengan derajat mukmin, sampai nanti mutakin, muhsin dan sebagainya. Nah, yang saya maksud, mari kita mencoba menggali potensi kualitas keagamaan kita seperti ini. Umat Islam di zaman awal yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak 4 generasi sesudahnya ya, masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, ini generasi umat Islam yang terbaik Pak. Kualitasnya terbaik. Kita walaupun sesoleh apapun, sehebat apapun, takkan bisa, takkan mampu mengejar kualitas mereka ya, dari segalanya. Sehingga wajar kalau kemudian generasi-generasi awal itu selalu disanjung dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai ahlul jannah, ahli surga. Karena terbukti, keimanannya terbukti, perjuangannya terbukti, pengorbanannya terbukti. Nah, generasi sesudahnya sampai nanti generasi akhir itu semakin jauh dari masa Rasulullah, semakin jauh dari masa sahabat, semakin jauh dari masa tabi'ut tabi'in, itu kualitasnya semakin tidak baik, termasuk di mana sekarang kita hidup di era sekarang ini. Jadi kalau ada orang 1000 soleh di sekarang ini, di zaman ini, dan satu masjid ini soleh semua, dibandingkan dengan satu orang yang soleh di zaman itu, kita tidak bisa melawan kesalahan kita Pak, tetap menang mereka. Nah, di mana letak perbedaannya yang paling mendasar? Toh sama-sama pegang Quran, sama-sama mengikuti sabda anjuran Rasulullah, kenapa kualitas menjadi berbeda? Jawabannya adalah persoalan perbedaan dalam penajaman iman. Penajaman iman. Iman itu secara teori ada yang mengatakan kepercayaan. Bahkan dalam hadis, kumpulan hadis arba'in, di hadis nomor 2,
setelah bicara tentang niat, hadis yang nomor 2 bicara tentang ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan, termasuk kapan hari kiamat. Hampir setiap muslim, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah apal, sudah lanyah urut-urutan rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Anak kecil saja apal, apalagi kita. Tapi persoalannya, mengapa orang-orang terdahulu dengan semangat rukun iman yang 6 ini mampu melahirkan kebaikan yang luar biasa? Ya. Bedanya apa? Padahal konsep ini belum bergeser. Rukun iman di zaman Nabi sama dengan rukun iman di masa kita. Urut-urutannya ya masih sama, jumlahnya juga masih sama. Tapi mengapa menjadi beda? Orang dulu dengan iman bisa memproduksi, melahirkan kebaikan-kebaikan. Sampai kebaikan itu sampai di kampung kita ini, Pak Bu. Sampai melahirkan generasi-generasi bagus, generasi-generasi yang berkualitas. Loh, sekarang bagaimana dengan kita? Toh rukun imannya masih sama, sekali lagi jumlahnya masih 6, diapal pula. Apa yang membedakan di sini? Kenapa ke orang-orang tertempo dulu begitu mempelajari iman, mereka rela melakukan pengorbanan-pengorbanan, jihad bil amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa. Bahkan mereka rela meninggalkan kampung kelahiran, hijrah, karena kekuatan iman itu. Sampai mereka rela, apalah kalau bahasa sekarang ya, diembargo, diintimidasi ya, diusir, tapi kemudian melahirkan kebaikan yang maksimal. Ternyata kalau saya membaca sebuah kitab, namanya kitab Madarijus Salikin. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan begini: sesungguhnya orang-orang terdahulu memahami iman itu dengan keyakinan, tapi orang-orang akhir zaman memahami iman tanpa keyakinan. Itu maksudnya bagaimana itu? Maksudnya begini, jamaah rahimakumullah. Iman itu punya ruh, seperti jasmani kita ini punya ruh. Tangan saya, tangan jamaah sekalian bisa bergerak, lesan bisa berucap, pendengaran bisa menyerap, kaki bisa melangkah, karena masih ada ruh dalam jiwa diri kita. Ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan jiwa. Ketika ruh itu telah lepas, maka jasad siapapun tidak lagi berfungsi. Apakah dia seorang olahragawan, orang yang tinggi besar, nggak ada gunanya. Kenapa? Ruhnya sudah tercabut. Sama dengan iman, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Iman itu akan memberikan satu dampak, memberikan kekuatan, melahirkan amal-amal soleh apabila ruhnya ada. Apa ruhnya iman? Keyakinan. Ternyata yakin. Karena yakin, orang-orang terdahulu seperti sahabat Sya'ban
yang saya ceritakan orang ahli ibadah tapi menyesal, itu namanya Sya'ban. Rumah dia jarak 3-4 perjalanan, 3-4 jam perjalanan, dia tempuh hanya ingin sholat jamaah. Dan kita tahu medan perjalanannya tidak selapang sekarang. Sekarang jalannya bagus, penerangannya memadai, aman. Dulu enggak. Perjalanannya menembus padang pasir yang sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Keamanan belum terjamin. Tapi yang namanya sahabat Sya'ban itu tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah. Baru setelah dia meninggal dunia, dia tidak lagi berjamaah. Konsep imannya sama. Itu iman orang dulu. Dia bisa mengalahkan yang jauh menjadi dekat, yang payah menjadi ringan. Nah sekarang kenapa ya orang akhir zaman mesti dekat rumah, kalaupun toh agak jauh masih bisa ditempuh. Kalaupun toh jalan kaki nggak nyampe makan waktu 20 menit. Apalagi sekarang rata-rata mendapatkan fasilitas hidup kendaraan misalnya. Tapi di mana-mana rata-rata masjid masih sepi. Sama-sama punya iman. Yang membedakan orang dulu imannya punya ruh, namanya keyakinan. Orang sekarang punya iman tetapi ruhnya hilang, keyakinannya lepas. Belum amalan-amalan lain. Kenapa seorang Abu Bakar As-Siddiq menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, hartaku ini silahkan kau ambil seluruhnya untuk mendukung dakwah." Datang sahabat lain yang tidak mau kalah, Umar bin Khattab, "Ya Nabi, aku mendengar sahabat Abu Bakar menyerahkan hartanya. Aku pun ingin serahkan semua hartaku untuk menopang dakwahmu." Kata Nabi, "Jangan kau serahkan semuanya, sisakan untuk keluargamu." Kok begitu rela ya? Ya, kok begitu ikhlas? Bedanya iman para sahabat itu ada ruhnya, namanya keyakinan. Lah orang akhir zaman imannya hanya berhenti pada hafalan, hilang keyakinan. Sehingga wajar jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Islam, tetapi sedikit kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan. Sekarang gini, untuk memberikan satu gambaran saja, untuk meyakini tentang air laut itu asin, itu melalui proses jamaah rahimakumullah. Ya, biar iman kita itu nanti memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga bisa membangun kebaikan, maka proses membangun keyakinan itu ada 3. Dan tadi saya simak pada sholat maghrib pada rakaat pertama Pak Imam, Pak Sherman ya, luar biasa ayatnya. Surat 102 itu ya, At-Takatsur ya. Itu kalau jamaah memahami makna ayat per ayat, sebetulnya ini punya kaitan erat dengan kajian malam hari ini. Ya. Untuk menjadikan iman kita punya keyakinan, itu prosesnya melalui 3 tahapan. Tahapan pertama namanya ilmal yakin, ilmu yang didasari dengan keyakinan. 2, hakul yakin, kebenaran yang didasari dengan keyakinan. Baru ketiga ainul yakin, penglihatan yang diyakini dengan kebenaran. Contohnya gini deh, semua orang paham bahwa yang namanya air laut itu asin. Gak ada ya orang mengatakan manis ya, semua mengatakan asin. Itu
Semua orang pokoknya dibangun satu keyakinan yang namanya air laut itu mesti asin. Kata siapa? Kata Pak Guru, kata orang tua, kata orang yang baru selesai, baru turun dari laut, habis mancing. Air laut itu asin. Karena semua orang mengatakan bahwa air laut itu asin, maka menjadi ilmu, menjadi pengetahuan, ilmal yakin. Dan ini tidak bisa dibantah. Hampir semua sepakat yang namanya air laut itu asin. Sampai di sini kita baru meyakini tentang ilmal yakin, bahwa ilmu secara jujur mengatakan air laut itu memang asin. Tapi ini belum bisa melahirkan satu kebenaran, Pak. Maka untuk meyakininya dia harus melakukan tahap kedua, hakul yakin. Dia datang ke pinggir laut, di belakang sana itu, dia lihat, ini hamparan betul air laut ini, tak terbatas, luas, ini air laut. Ini sudah masuk tahap kedua, namanya hakul yakin. Kalau yang pertama tadi, orang yang hidup jauh dari laut juga yakin, Pak. Seperti saya tinggal jauh dari laut, kata guru saya air laut itu asin, percaya saya, mau yang ngomong. Tapi begitu saya buktikan bermain di pinggir laut, melihat hampar air laut, mau mulai naik hakul yakin, bahwa informasi itu hak adanya. Tapi ini belum paripurna. Untuk lebih meyakinkan betul, setelah kita sampai di tepian laut, kita jebur di pinggiran atau agak nengah dikit, kemudian kita ambil beberapa tetes air laut, kita cicip, dan ternyata asin. Itulah namanya ainul yakin. Jadi ada namanya ilmal yakin, hakul yakin, ainul yakin. Nah, saya dan Bapak Ibu sekalian, kenapa ya ada orang mendengar azan tidak direspon, orang mendengar kajian ilmu tidak suka, ya, karena dia belum melakukan dua tahapan. Dia hanya paham tentang tahapan ilmal yakin, dia baru sampai di situ, dia belum hakul yakin. Karena itu, orang yang ingin mendapatkan kebenaran hakiki, dia harus memulai mertasnya dari pertama, ilmal yakin. Maknanya adalah setiap pribadi muslim, suka tidak suka, dia harus belajar Pak agama ini. Gak akan pernah sampai kita kepada kualitas iman yang hakiki kecuali melalui proses belajar. Ya, ilmal yakin. Kalau bahasa kerennya, bagaimana mentransfer pengetahuan, kita akan mendapatkan ilmu tanpa belajar. Karena itu nanti banyak hadis-hadis yang mendukung konsep ini, pengertian ini. Agar supaya kaum muslimin tidak sesat jalan, dia harus betul-betul mengkhidmatkan diri dalam thalabul ilmi. Jadi nuntut ilmu itu jangan dianggap main-main, jamaah rahimakumullah. Ya. Menuntut ilmu itu cara awal untuk mengisi iman kita biar punya ruh. Jadi kalau ada orang Islam apal rukun iman, apal rukun Islam, tetapi tidak melakukan proses penambahan wawasan ilmu, dia sulit untuk mengorbankan jiwa raganya ke dalam rangka menegakkan agama. Sulit sekali. Disinilah misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu motivasi, memberikan dorongan bagi orang-orang yang lemah belajar, malas belajar, supaya sadar. Saya akan bacakan beberapa hadis saja sebagai contoh bahwa Rasulullah itu sangat menghendaki umatnya itu berilmu.
Misalnya hadis riwayat Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Insyaallah rata-rata sudah hafal hadis ini, Pak. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, seperti tadi Bapak Ibu dari rumah ke sini, ya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi orang itu memasuki surga. Ini ilmal yakin, ini informasi. Bab naluri manusia itu senang diberikan janji harapan, Pak. Lihatlah ayat Al-Quran itu, man amila salihan min dzakari wa unsa dan sebagainya. Barang siapa beramal soleh laki perempuan maka akan diberi ini itu naluri manusia, senang, ya. Jadi wajar kalau kemudian Nabi juga mengarahkan barang siapa menempuh perjalanan atau jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya nanti masuk surga. Tapi sebegitu deras hadis ini dibaca, didengar di khutbah-khutbah, tidak semua orang bergerak untuk menuntut ilmu, Pak. Kenapa? Dia baru sampai ilmal yakin, tidak mau membuktikan. Karena itu jamaah rahimakumullah yang hadir di majlis ini sudah melewati dua, satu ilmal yakin, dua hakul yakin, datang di majlis ini. Hadis kedua misalnya, man ghadha ilal masjidi. Ghadan itu artinya pagi-pagi, meruput, ya, tapi kalau mau dipahami secara luas, siapa yang bersegera, karena orang